Haleluya. Haleluya. Biarlah sukacita Allah mengalir dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan. Yeah. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. kami diselamatkan oleh Engkau. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Engkau baik. Tuhan, Engkau baik, Kuasanya melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, senada dengan surga. senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama kita katakan haleluya. Oh, Engkau hadir, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, Kuasanya mengalir. Kau melawat setiap hati yang ada di tempat ini, dimanapun berada Tuhan. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah Engkau Tuhan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu,
kuasa Tuhan kita, amin saudara. Amin. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Biarlah kita mau menyadari, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Dia. Buat kasih-Mu bagi kami, terima kasih. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kami menyadari Tuhan, Terima kasih. kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami ada karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau terus Tuhan membawa kami. Terima kasih. Untuk kami terus menyadarinya Tuhan. Dan kami menghargai anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Ajari kami. Kau teramat baik. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Berkuasalah atas setiap kami. Ya Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami Tuhan. Dan saat ini Ya Yesus. kami terus bebaskan Engkau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Melawat kami. Terima kasih. Menjamah setiap kami. Terima kasih. Mengubahkan kami. Amin. Lewat firman-Mu Tuhan. Iya. Engkau melayakkan hamba-Mu Iya. untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari berkuasalah. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita baca dalam Matius 24 ayat 42, 23. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana
pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita baca dari perikop bacaan yang kita baca tadi, nasihat supaya berjaga-jaga. Saya mau berikan tema firman Tuhan tentang waktu penentuan. Waktu penentuan. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita sekarang ini sudah masuk di akhir, ya, di akhir dari akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Apa yang sudah difirmankan itu terjadi. Dan juga salah satu dari tanda-tanda akhir zaman ini sebenarnya meniadakan korban, meniadakan hari raya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam Wahyu, Rasul Yohanes diberikan penglihatan yang begitu banyak tentang akhir zaman. Tetapi pada saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa di akhir zaman ini kita akan diperhadapkan dengan dua meterai. Jadi di akhir zaman kita diperhadapkan dengan dua meterai. Meterai pertama, ya saya bagikan kepada saudara saat ini, yaitu meterai Allah. Dan berikutnya adalah meterai antikris. Ini yang akan kita hadapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca, kita kasih pembatas Matius tadi, kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7. Saudara bisa buka dalam Wahyu pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Wahyu 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kita baca ayat ini bersama-sama 2-3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini meterai dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Gembala juga sudah membagikan tentang bagaimana pada saat meterai dari antikris itu dinyatakan, gereja Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan meterai Allah itu sudah disingkirkan terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara untuk kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita masuk di waktu penentuan ini. Kalau kita baca tadi, saudara, berkali-kali dikatakan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu masa. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi tanda-tandanya kita tahu. Karena tanda-tandanya sudah jelas sekali disampaikan di dalam firman Tuhan. Saudara, dikatakan tadi jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami
memeteraikan. Dikatakan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat meterai apa yang akan diberikan kepada kita oleh Allah. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Efesus pertama ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai Allah itu adalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan meterai Allah itu Roh Kudus, berarti akan terjadi suatu kegerakan besar-besaran yang Allah akan nyatakan di tengah-tengah gereja Tuhan yang setia menantikan Dia. Saudara, kalau kita melihat tentang kesiapan, kembali dalam Matius 24 tadi tentang kesiapan ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bukan berarti kita tidak tahu bahwa Tuhan akan datang, tetapi tepat waktunya itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan datang, pasti Tuhan datang. Karena ketika Yesus terangkat naik ke surga dan murid-muridnya datang, saat itu malaikat Tuhan berkata bahwa seperti Dia terangkat ke surga yang kalian lihat saat ini, maka seperti itu juga Dia datang kedua kalinya. Saudara, oleh sebab itu, kedatangan Yesus itu pasti. Yang dibutuhkan sekarang, saya dan saudara, apakah kita punya kesiapan? Apakah saya dan saudara benar-benar siap pada waktu penentuan itu tiba? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ingat tentang perumpamaan di dalam Matius pasal 25 tentang 10 gadis, 5 bijak, 5 bodoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat tentang kelima gadis yang bijak dan kelima gadis yang bodoh ini, di situ kita menemukan sebenarnya bukan masalah tentang bawa minyak atau tidak bawa minyak di situ. Tetapi punya minyak lebih atau tidak. Bukan masalah tentang kekuatan fisik mereka menantikan mempelai itu datang. Karena terbukti Alkitab mencatat bahwa sama-sama mengantuk. Sama-sama tertidur. Bukan itu. Bukan juga tentang pelita yang dibawa, yang dipermasalahkan. Karena sama-sama bawa pelita. Sama-sama punya minyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita lihat di sini, coba saudara perhatikan dalam Matius 25 ayatnya yang ke-8, mulai ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, mereka punya minyak, tapi hampir padam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata minyak itu adalah faktor penting untuk keikutsertaan daripada 5 gadis bijak ini masuk dalam perayaan perjamuan mempelai. Ini yang menentukan ternyata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan 5 gadis yang bodoh ini sudah di saat penentuan baru dia menyadari. Sudah di saat penentuan baru dia menyadari bahwa kami kekurangan minyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam Matius 25 ayat 8 dan ayat 9, di sini menjelaskan tentang bagaimana gadis bodoh ini berkata kepada gadis bijak untuk meminta minyak. Tetapi pada ayat 9 kita melihat, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesiapan itu adalah pribadi lepas pribadi. Tidak ada gandol-gandolan, tidak ada nebeng, nunut, enggak ada. Tidak ada kongsi, tidak ada. Persiapan kita untuk masuk di dalam waktu penentuan itu adalah tanggung jawab pribadi. Istri tidak bisa bergantung kepada suami, suami tidak bisa bergantung kepada istri, orang tua tidak bisa bergantung kepada anak, anak tidak bisa bergantung kepada kerohanian daripada orang tua. Tetapi masing-masing kita dipertanggungjawabkan kerohanian kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat bagaimana tentang minyak itu, bagaimana tentang persediaan lebih itu yang dipermasalahkan di saat penentuan ini, kita akan melihat minyak lebih itu yang bagaimana. Minyak cadangan itu yang bagaimana. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama mengerti, sama-sama tahu bahwa Yesus akan datang, sama-sama tahu firman, sama-sama baca Alkitab, bisa sama-sama kita ke gereja, sama-sama berdoa, kita punya pelita menyala, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita kekurangan persediaan. Dan itu yang akan dipermasalahkan pada waktu penentuan itu. Kalau saudara melihat pada ayat yang kita baca tadi, dikatakan di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa disuruh pergi kepada penjual minyak itu untuk beli. Berarti ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Kadang-kala kita minta kepada Tuhan. Aku mau punya cinta yang dalam dengan Engkau Tuhan. Tetapi berdoa ya enggak, baca firman ya enggak. Kita tidak punya waktu bersama dengan Tuhan. Kita enggak bayar apa-apa. Apa yang kita dapatkan? Itu sama dengan orang punya usaha, kepengen untungnya banyak, tetapi nggak kerja.
ya hasilnya 0. Demikian juga dalam hal kerohanian kita di hadapan Tuhan. Sebab nanti datang saatnya, datang waktunya, bahwa ketika kita datang dari pulau-pulau, dari laut satu ke laut yang lain mencari firman, tetapi tidak ditemukan. Saudara bisa baca dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12. Di situ menjelaskan bahwa sesungguhnya waktu akan datang. Waktu akan datang. Demikianlah firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12 mengatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Sama dengan 5 gadis bodoh ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala kita mengabaikan hal yang penting ini, hal kekekalan ini kita abaikan. Kita mengejar sesuatu yang fana dan kita abaikan hal yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan tentang pelita, minyak dan api. Kalau kita baca di dalam Matius ini, mereka punya pelita, mereka punya minyak. Karena pelita itu ada minyaknya, sehingga api itu nyala. Tetapi akhirnya mereka sampai di waktu apinya sudah mulai padam. Karena minyaknya sudah berkurang. Hampir habis. Kalau pelita ini berbicara tentang hidup kita. Yang Tuhan panggil menjadi terang. Itu hidup saya dan saudara. Tuhan panggil menjadi terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau api di sini di dalam Matius 25, api di sini ini tentang Roh Kudus. Saudara bisa buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, api itu menyala kalau ada minyak. Jadi api itu akan menyala jika ada minyak. Minyak ini adalah bahan bakar agar api ini tetap menyala. Pelita punya, kalau di zaman dulu pelita ini ditaruh jerami halus. Jerami halus dijadikan sumbu. Ya, jerami halus dijadikan sumbu untuk nyalakan pelita itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang buat api roh tetap hidup dalam kita, yang membuat api roh tetap menyala dalam kita, bayar harga. Amin. Yang membuat api dalam hidup kita, api Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bayar harga. Harga apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu-waktu kita dengan Tuhan, itu yang harus kita bayar. Sehingga kita siap masuk ketika waktu penentuan itu tiba.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayar harga itu apa? Hati yang rela untuk bertobat. Hati yang rela untuk diubahkan. Ya. Hati yang rela untuk dibentuk. Ini adalah minyak. Hati yang rela. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau diubahkan. Ini adalah minyak yang kita akan peroleh dengan harga yang harus kita bayar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita akan dapatkan kalau kita tidak mau bayar harga? Berjaga-jagalah, dikatakan berjaga-jagalah. Hendaklah kamu juga siap sedia. Pada Matius 24 ayat yang ke-44 tadi. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedia ini loh. Saudara, ini bukan isapan jempol firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan ini bukan dongeng. Tapi firman Tuhan ini adalah ya dan amin dan akan terjadi. Amin. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengabaikan, kita anggap remeh setiap peringatan yang diberikan kepada saya dan saudara. Jangan sampai kita anggap remeh. Saudara, siap di waktu penentuan itu. Siap. Biarlah minyak yang menjadi bahan bakar itu tetap ada. Saudara, 5 gadis yang bijak ini, mereka menggambarkan gereja Tuhan yang mau bayar harga dengan mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Rela untuk dibentuk hatinya. Mau bertobat sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh gereja Tuhan yang bijak. Jadi tidak meremehkan setiap peringatan-peringatan. Sebab kalau kita baca tadi saudaraku dalam Matius 24 ayat 37, mulai di situ dikatakan bahwa seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh itu sudah diperingati berkali-kali. Tetapi orang-orang di lingkungan Nabi Nuh itu mengabaikan, bahkan menertawakan. Hari-hari ini tidak sedikit anak-anak Tuhan menertawakan anak-anak Tuhan lainnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka berkata buang-buang waktu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang sangat-sangat penting bagi saya dan saudara adalah bayar harga, siapkan minyak cadanganmu. Karena engkau tidak tahu kapan, karena kita tidak tahu kapan anak manusia itu akan datang. Yesus itu akan datang. Siap supaya benar-benar terjadi pelipat gandaan, pencurahan Roh Kudus berlipat kali ganda itu akan tercurah bagi saya dan saudara. Meterai dari Allah itu ada bagi kita. Saudara, karena akan tiba saatnya meterai antikris itu pun akan dinyatakan. Saudara bisa baca dalam Wahyu 13 ayat 15 mulai.
Wahyu pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara, tanda-tandanya sudah ada. Ya. Tinggal diberi kuasa aja langsung jadi. Sekarang ini masih ditahan. Kita baca tadi. Tapi tanda-tandanya udah ada. Saudara lihat sekarang? Perdagangan, data-data kita, semua sudah tercatat. Satu pintu. Semua sudah tercatat dan satu pintu. Dan ini akan terjadi dalam hal perdagangan. Semua orang butuh makan, bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara baca tadi, pada ayatnya yang ke-16. Tolong yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Niru yang dari Allah. Ya. Karena tadi Tuhan juga katakan bahwa akan memeteraikan di dahi mereka. Meterai Allah itu. Ini antikris niru juga, saudara. Makanya hati-hati sekarang ini ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mulai mengambil ajaran satu dengan ajaran yang lain, kita harus hati-hati. Karena banyak yang palsu. Kalau hari-hari ini selalu didinabobohkan tentang berkat-berkat, ikut Tuhan, senang, diberkati. Saudara jangan lupa tentang kesiapan di hari penentuan ini. Ini yang penting. Karena meterai dari antikris pun sudah dipersiapkan. Saudara, biarlah ketika masa itu datang, kita sudah diangkat, disingkirkan. Amin. Dengan jaminan meterai dari Allah itu, Roh Kudus. Kenapa ketika kita berkata kepada Tuhan begini, kenapa Tuhan, aku ini sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi aku belum menikmati yang namanya Roh Kudus itu secara pribadi. Saudaraku,
Saya dan saudara saat ini, kita lihat hati kita. Kita lihat hidup kita. Benar-benar kita lihat saat ini, sekarang ini waktunya melihat bagaimana kondisi kerohanian saya dan saudara. Karena itu bagian kita kok. Itu diperuntukkan untuk kita. Roh Kudus itu diperuntukkan untuk kita. Meterai itu diperuntukkan untuk kita. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai kita menjadi gereja yang mengabaikan kasih karunia itu. Siap di waktu penentuan. Kalau saudara baca dalam Roma 11 ayat 22, saudara lihat di dalam Roma, kita baca dulu Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya, yaitu meterai yang disiapkan oleh antikris itu karena kita tidak mau bertobat. Sehingga dikatakan bahwa engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dalam Roma 11 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, jangan sampai kita pun yang berkata bahwa kita percaya Yesus, kita setia kepada Tuhan, kita kenal Tuhan. Tapi kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Pintu tertutup. Ketika diketuk, hanya menerima perkataan, aku tidak mengenal engkau. Tetapi biarlah saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh meterai Allah. Dan kita adalah orang-orang yang tidak masuk di dalam masa penyiksaan itu. Karena saat itu kasih karunia sudah diangkat. Jadi pilihannya adalah menyangkal atau mati. Hanya itu pilihannya. Menyangkal Yesus atau mati. Tapi biarlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah hati kami. Sehingga kami memiliki minyak cadangan itu. Sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya, kami siap masuk dalam waktu penentuan itu. Amin saudara. Bersiaplah. Jangan abaikan kasih karunia Allah. Karena kita tidak tahu waktunya dia akan datang pada kali yang kedua. Karena itu berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jagalah. Dalam perikop yang kita baca tadi 2 kali. Ayat 42 dan ayatnya yang ke-44 diingatkan. Ayat 42 dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44 sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia.
Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, siap untuk waktu penentuan. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur Hanya bagimu. hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin, amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan. Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ya Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. terima kasih. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
Bapa, saat ini juga hamba berdoa buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit Tuhan. Mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kecewa Engkau membangkitkan kembali Tuhan. Semangat yang patah, semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa Tuhan. Buat bangsa kami Indonesia. Amin. Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa kami saat ini. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami. Tolong bangsa ini Tuhan. Tuhan, tolong bangsa ini. Selamatkanlah bangsa ini dari segala hal yang tidak benar. Dari segala bentuk rekayasa jahat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, biarlah kuasa Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Memberkati Tuhan semuanya. Memberkati apapun juga Tuhan yang dilakukan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.